Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurfa Amelia. Saya mahasiswi Universitas Negeri Medan, Stambuk 2019 semester 5 dan program studi pendidikan masyarakat. Di sini saya ingin mewawancarai ibu guru yang bernama Ibu Nurul Huda Umi SPD. Beliau mengajar di salah satu sekolah swasta yaitu SMK Setiah Budi Binjai, dan beliau sudah berpengalaman mengajar selama 10 tahun. Serta ibu ini mengajar di bidang mata pelajaran pendidikan matematika. Dan demikian hasil wawancara saya dan Ibu Nurul Huda SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dita Nurfa Amelia. Saya dari mahasiswi Universitas Negeri Medan, prodi pendidikan masyarakat, Stambuk 2019, semester 5. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Jadi, bolehkah Ibu memperkenalkan diri dan menyebutkan nama, pekerjaan, institut, tempat bekerja, dan berapa lama pengalaman Ibu mengajar? Nama saya Nurul Huda Umi SPD. Saya bekerja di atau mengajar di SMK Setiah Budi Binjai dan sudah 10 tahun. Jadi Bu, berapa kali Ibu mengikuti program pelatihan Bu? Ada sekali atau 2 kali lah, baik PPG maupun program pelatihan lainnya. Jadi Bu, bisakah Ibu menyebutkan proses apa yang Ibu lalui sebelum mengikuti proses pelatihan Bu? Contohnya aja ya, misalnya PPG itu kami kan ujian dulu sebelumnya di tingkat sekolah dulu kan, di tingkat kabupaten kota. Nah, jika lulus kami akan diujikan lagi di tingkat provinsi, dan jika lulus baru nama kami dipanggil dan kami akan mengikuti pelatihan tersebut. Kalau nama kami terpanggil dan kuota sudah memenuhi, seperti itu. Jadi Bu, apakah dalam pelatihan tersebut fasilitator memberikan narasumber atau Ibu kesempatan untuk melakukan pembelajaran mandiri Bu? Ya pastilah, fasilitator atau dosen-dosen itu selalu memberikan kami kesempatan untuk kami melakukan pembelajaran atau kesempatan belajar lainnya, seperti metode-metode belajar yang menyenangkan atau yang lebih baik untuk diaplikasikan kepada anak-anak didik. Jadi Bu, bisakah Ibu memberikan seperti apa contoh pembelajaran mandiri yang Ibu lakukan? Ya, pembelajaran mandiri yang kita lakukan seperti misalnya kalau kita untuk ke anak-anak itu ya, anak-anak kita kasih bahan, kita kasih biar supaya orang itu, bagaimana orang itu cari permasalahannya dalam pembelajaran itu gitu, baru mereka menanyakan kepada gurunya. Mereka dulu yang mencari apa permasalahan dalam pembelajaran itu. Contohnya matematika saja ya, karena kebetulan saya guru bidang studi matematika. Jadi seperti itu, saya biasanya ngasih kesempatan ke anak-anak atau kepada diri saya sendiri seperti itu. Selama pelatihan, apakah fasilitator memotivasi Ibu untuk menemukan cara belajar yang paling sesuai untuk mendukung pembelajaran Ibu? Iyalah, pastinya fasilitator atau dosen kami itu selalu memberikan arahan-arahan gitu, atau contoh-contoh pembelajaran atau metode-metode pembelajaran mana saja atau apa saja yang paling cocok untuk pembelajaran kami masing-masing. Contohnya eksak atau non eksak. Nah, fasilitator itu memberi gambaran kalau eksak atau contohnya saya matematika, metode pembelajaran apa yang bagus gitu dipakai gitu ya. Tentunya harus kita sesuaikan juga dengan kondisi sekolah kita, kan beda juga sekolah negeri dengan swasta, seperti itu. Bisakah Ibu menyebutkan strategi apa yang dilakukan dan bagaimana strategi tersebut mempengaruhi pembelajaran Ibu?
Misalnya aja kan strategi inquiry atau based learning gitu kita aplikasikan kepada pembelajaran anak-anak, misalnya metode itu gitu. Jadi kalau misalnya metode itu kita coba tuh satu-satu ke anak-anak, mana tuh yang anak-anak lebih suka tuh, misalnya pembelajaran materi matrik gitu, kita kasih metode inquiry, kita juga kasih metode based learning juga. Efeknya apa gitu ke anak-anak, misalnya efeknya anak-anak lebih suka nih inquiry nih, lebih cepat paham ke inquiry, kita lebih sering pakai inquiry. Atau based learning, kita pakai based learning seperti itu ya. Kita coba-coba lah biar supaya anak-anak itu nggak bosan gitu. Terus itu implementasikan. Ya pastilah apa yang dikasih dari dosen itu, dari dosen PPG itu kita implementasikan di keseharian kita mengajar kalau bisa gitu. Setelah itu Bu, apakah materi pembelajaran dalam pelatihan tersebut membantu Ibu untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan Ibu selama mengajar? Ya pasti mempengaruhi lah kekurangan dan kelebihan saya pada saat mengajar seperti itu. Adakah materi pembelajaran dari pelatihan tersebut yang memotivasi Ibu untuk mengembangkan strategi pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kinerja Ibu dalam mengajar? Iya. Jadi Bu, selama sesi diskusi di pelatihan tersebut, apakah Ibu memiliki kesempatan untuk berbagi informasi dan pengalaman baru dengan teman profesi Ibu? Ya, contohnya misalnya kami kan dalam satu kelas itu kan misalnya ada dari berbagai daerah, ada yang dari misalnya dari Langkat, dari Binjai, atau juga dari Medan, Karo, bahkan ada yang dari Sibolga, dari Nias. Nah, jadi kami selalu berbagi informasi di kelas itu karena dari semua wilayah ada, kami selalu berbagi informasi, berbagi pengalaman. Dari sekolah ini seperti ini, dari sekolah ini saya dari seperti ini, bagaimana sekolah ibu, bagaimana sekolah bapak, kalau sekolah saya seperti ini. Jadi kami selalu pasti berbagi informasi satu sama lain agar kami tahu kekurangan sama kelebihan kami masing-masing, juga sebagai input juga bagi diri kami sendiri kan sebagai pengajar. Kayak mana sih, coba ya, kok bosen metode ini aja atau cara ngajarnya seperti ini aja, coba kita coba dulu cara ngajar ibu itu, coba kita coba dulu ke sekolah kita, bisa nggak dipakai seperti itu. Dicoba ya kan. Jadi kayak bisakah Ibu menyebutkan informasi dan pengalaman mengajar seperti apa yang Ibu bagikan kepada teman profesi Ibu? Misalnya misalnya pada saat kami PKL itu kan, dalam satu sekolah itu, misalnya dalam satu sekolah, misalnya di sekolah Mandua Medan misalnya, kami ada di situ ada 8 orang misalnya. Ya udah berbagi pengalaman, kamu berbagi pengalaman aja gitu. Kayak mana sih cara ngatasin ini, ngajar anak ini, kan kami dari berbagai daerah masing-masing gitu. Jadi kan banyak metodenya, banyak metode yang kami pakai gitu. Jadi sesama teman itu ya sharing-sharing aja kayak mana cara yang bagus gitu untuk waktu PKL nih ya, untuk ngajari anak itu biar supaya anak itu ngerti atau gimana seperti itu. Berarti saling pengalaman ya kan Bu? Iya. Jadi Bu, apakah Ibu merasakan ada manfaat dari aktivitas berbagi informasi Bu? Iya, banyak lah manfaatnya Selama PKL itu? Iya, banyak manfaatnya selama PKL itu. Ya, terutama manfaatnya yaitu tadilah berbagi ilmu lah sesama teman, sesama sejawat, sesama seperjuangan seperti itu. Jadi Bu, apakah selama pelatihan tersebut Ibu memiliki kesempatan untuk mendiskusikan kesulitan dan permasalahan yang terjadi selama mengajar dengan teman seprofesi Bu? Ya, pastilah diberi kesempatan sama dosen. Apa nih kendala-kendala di lapangan, seperti apa? Ayo kita diskusikan, ayo kita pecahkan permasalahan apa nih di lapangan seperti itu. Habis itu misalnya dosen ngasih materi, kayak mana nih tentang materi belajar ini,
apa masalahnya lagi, biar kita pecahkan sama-sama gitu, seperti itu. Atau kalau kami dibagi dalam beberapa kelompok gitu, kelompok satu dikasih permasalahan, diskusi, kami yang menanggapi, seperti itu. Jadi Bu, apakah Ibu dapat memahami setiap materi yang diberikan selama pelatihan tersebut, Bu? Ya, memahamilah, pastilah berusaha untuk memahami, karena kan namanya juga belajar ya. Jadi kan kalaupun tidak memahami pun kan bisa tanya ke fasilitatornya langsung atau bisa berdiskusi sama kawan-kawan juga. Jadi yang tidak tahu jadi tanya. Iya. Apakah Ibu merasa aktif, Bu, terlibat dalam proses pembelajaran tersebut, Bu? Aktif, sangat aktif. Ya memang kita harus dituntut aktif. Kalau kita tidak aktif, kayak mana juga kita memberikan materi ke anak-anak, kan kita juga harus aktif juga kan, seperti itu. Apakah selama pelatihan tersebut Ibu merasa tingkat keinginan tahuan Ibu untuk memperbaiki proses belajar meningkat, Bu? Iya, pastinya meningkat. Karena kan mungkin sebelum saya mengikuti pelatihan ini, yang kemarin-kemarin saya mungkin KBM saya atau proses belajar mengajar saya di kelas mungkin biasa-biasa aja. Mungkin setelah udah mengikuti pelatihan ini, mungkin saya agak termotivasi lah gitu buat kayaknya kalau kita buat seperti ini, kayak mana ya respon anak-anak, kayak mana ya anak-anak ini bisa lebih giat lagi nggak ya belajarnya, atau bisa lebih mengerti nggak ya di materi ini, seperti itu. Jadi untuk menambah lagi kan? Iya. Jadi Bu, apakah yang membuat rasa keingintahuan Ibu meningkat, dan bagaimana Ibu memenuhi rasa pengetahuan Ibu sendiri? Rasa keingintahuan? Ya mungkin saya kalau ingin memenuhi rasa keingintahuan saya, kalau misalnya selama pelatihan mungkin saya tanya gitu sama fasilitatornya, atau saya sharing sama kawan-kawan, atau kalau saya ingin memenuhi rasa keingintahuan saya untuk cara belajar mengajar yang lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi, misalnya saya ya bisa juga searching di Google apa segala macam, kayak mana ya anak-anak ini, kayak mana biar supaya belajarnya lebih meningkat, kayak mana ya proses belajar yang baik itu, kayak mana ya materi saya biar supaya nyampe, proses belajar saya menyenangkan, anak-anak juga suka, seperti itu. Jadi Bu, bagaimana pelatihan tersebut mempengaruhi keinginan Ibu untuk menjadi guru yang profesional, Bu? Gimana? Coba diulangi. Bagaimana pelatihan tersebut mempengaruhi keinginan Ibu untuk menjadi guru yang profesional? Oh, sangat mempengaruhi, karena ya itu tadi dari pertamanya saya mungkin mengajar, ya udahlah ngajar aja gitu, maksudnya mungkin agak lebih monoton seperti itu aja. Strategi yang saya lakukan pun enggak yang terlalu kayak mana, cuman yang biasa-biasa aja mungkin kan. Nah, dengan pelatihan ini saya bisa lebih banyak rupanya strategi-strategi yang bisa kita kasih nih ke anak-anak gitu, yang lebih bagus lagi nih kita kasih ke anak-anak, biar anak-anaknya lebih cepat ngerti, biar anaknya itu lebih bisa lebih cepat nangkep, lebih mudah ingat, lebih memahami, seperti itu. Apalagi kan saya kan mapelnya kan matematika, anak-anak dengar kata matematika aja pasti udah yang matematika seperti itu ya kan? Jadi Bu, apakah Ibu merasakan ada peningkatan profesionalisme setelah mengikuti PPG, Bu? Iya, ada peningkatan profesionalisme, dan ya saya tanamkan juga ke diri saya, yang mesti ada peningkatan profesionalisme. Masa juga kita udah ikut pelatihan kita nggak ada efeknya kan, seperti itu. Pasti kan harus ada efeknya walaupun sedikit gitu. Tapi ya saya berharap dengan saya ikut pelatihan ini efeknya nggak sedikit, efeknya harus banyak, dan harus bisa saya implementasikan ke anak-anak didik saya, karena sasaran dan tujuan
anaknya kan sebenarnya itu anak siswa gitu, anak-anak didik saya seperti itu. Apakah sekarang Ibu merasakan lebih profesional, Bu? Iya, pastinya. Ini Bu, yang untuk terakhir, setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, seberapa baik Ibu dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran yang baru, Bu? Seperti apa, coba diulangi sekali lagi? Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, seberapa baik Ibu dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran yang baru? Oh, pastinya lebih baik daripada yang kemarin-kemarin ya kan, karena kan kita udah dapat ilmunya juga kan dari dosen, ya ilmunya dari dosen pada saat kita melakukan pelatihan, juga dari kawan-kawan juga berbagi ilmu juga sesama kawan-kawan kan. Soalnya satu kelas itu kan dari seluruh provinsi gitu. Jadi banyak gitu pengetahuan yang kita dapat, baik itu dari kawan, dari kawan, dari teman tadi sama ya, dari fasilitator atau dari dosen, dan dosennya kan juga banyak, nggak satu aja seperti itu. Jadi pas pada mengimplementasikannya ya pastinya harus lebih baik lah daripada yang sebelumnya seperti itu. Ya, sudah cukup wawancara saya, Bu. Jadi terima kasih Ibu sudah bersedia untuk diwawancarai. Jadi kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang dapat saya simpulkan dari hasil wawancara saya kepada seorang guru, yaitu Ibu Nurul Huda Umi SPD yang berprofesi sebagai guru mata pelajaran matematika di sekolah swasta, yaitu SMK Setia Budi Aceh. Dari hasil wawancara saya bahwa Ibu Nurul Huda Umi ini sudah mengikuti sebuah pelatihan PPG selama 2 kali. Dari pelatihan tersebut, Ibu Nurul Huda Umi telah mengikuti semua tahap atau proses pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, Ibu ini mengimplementasikan atau menerapkan kepada siswa-siswinya di sekolah tempat Ibu ini mengajar, dan telah didapatkan ilmu selama pelatihan. Jadi pelatihan tersebut sangat berpengaruh dan lebih bermanfaat kepada Ibu ini dan bisa menjadi guru 这一次 yang 我真的 profesional. 睡着了。 Demikianlah hasil wawancara saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这一次我真的睡着了。